Selamat siang, saya Lydia Hernita SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Tunas Baru yang akan mewawancarai Bapak Pak Sabam Sitinja dari SMA Tunas Baru Jingseun. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Apa kabarnya Pak pada siang hari ini? Puji Tuhan sehat. Luar biasa. Saya lihat juga dari wajahnya sehat juga ya Pak ya. Oke, Pak, kami di sini saya bertujuan untuk mewawancarai Bapak adalah tugas demonstrasi kontekstual saya dari modul 3.1. Di sini saya akan mewawancari Bapak mengenai pengambilan keputusan. Gitu ya Pak ya. Sudah bisa kita mulai Pak? Ya. Baik, pertanyaan saya Pak yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Jadi kalau dilema etika itu adalah pilihan, kita diperhadapkan dengan dua pilihan yang sebenarnya dua-duanya tidak salah dan tidak benar begitu ya konteksnya ya. Jadi memang dalam penanganan terhadap siswa kita sering diperhadapkan dengan kasus yang demikian. Misalkan pilihan si anak seperti ini, si A, pilihan anak B seperti ini. Sama-samanya dua-duanya mengandung sebuah kebenaran begitu ya. Nah, di situ kadang-kadang akhirnya kita sebagai pengambil keputusan harus memutuskan dengan baik dan tepat, atau paling tidaknya kita mengambil keputusan yang pada saat itu dianggap yang lebih memungkinkan begitu. Bukan karena pilihan yang itu salah, tapi karena memang pada saat itu dianggap pilihan yang diambil keputusan itu langkah yang lebih bijak gitu. Berarti mengidentifikasi pertama kali kita lihat mana yang baiknya dulu ya Pak ya ke depannya ya. Oke, yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi kalau ada yang seperti ini, memang kita perlu mengevaluasi kedua pilihan tersebut ya, yang sama-sama kita katakan tadi mungkin dianggap dua-duanya benar gitu kan. Jadi kita harus mengevaluasi kedua pilihan tersebut, mana yang untuk saat ini yang lebih tepat untuk diambil tindakan, apakah pilihan yang A atau yang B. Jadi kebermanfaatan pada saat itu tentang kedua pilihan tersebut. Bisa jadi di lain waktu berikutnya, bisa jadi pilihan yang itu yang lebih tepat. Tapi untuk konteks sekarang ini mungkin yang salah satunya yang dipilih. Jadi kita lihat kebermanfaatan dari option yang kedua-duanya itu, mana untuk saat ini yang menurut kita itu lebih bermanfaat begitu kira-kira. Jadi ketika ada sebuah kasus, Bapak lihat dulu manfaat ke depannya juga ya. Bagaimana dampak bagi anak tersebut. Iya. Dan Bapak sendiri bagaimana sih langkah-langkah atau prosedurnya? Seperti apa yang biasanya Bapak lakukan ketika ada kasus dilema etika? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada kasus yang seperti itu, yang pertama kita harus mengevaluasi kedua masalah tersebut, yang baik yang A, baik yang B tadi. Jadi kita evaluasi satu persatu, kita lihat kira-kira ini positifnya apa, negatifnya apa. Yang berikutnya ini kira-kira positifnya apa, negatifnya apa. Manfaatnya ini nanti akan bagaimana. Nah, termasuk juga dampak yang akan ditimbulkan dari kedua pilihan-pilihan tersebut. Jadi itu mungkin akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan yang mungkin saat itu disebut sebagai keputusan yang lebih bijak begitu. Berarti langkah awal Bapak melihat dulu ya Pak ya. Ya, dievaluasi dulu. Apa kira-kira dampak positifnya, negatifnya, kedua kebenaran tersebut, lalu tadi yang manfaatnya dari kedua hal tersebut. Jadi berarti langkah pertama tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, sekarang hal apa yang membuat ini selama ini Bapak dapat menganggap ini efektif, kasus ini efektif kalau dilakukan seperti yang langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi? Ya, karena memang dari pengalaman ketika berhadapan dengan yang demikian, ya memang akhirnya kita mengetahui bahwa memang kadang-kadang keputusan itu memang tidak bisa memuaskan semua orang. Ya, bisa si A merasa kok yang B dipilih, ini merasa dirugikan. Tapi
dengan memberikan pemahaman dan juga hal-hal yang saya sebutkan tadi, kebermanfaatan dari keputusan tersebut, bisa jadi orang itu mempunyai perspektif yang baru lagi tentang hal tersebut, sehingga dia mengerti, oh iya seperti ini. Ya mungkin itu yang saya lihat begitu. Oh, berarti efektifnya Bapak lihat, Bapak harus melihat dulu sisi mana yang baik dan benar. Baik Pak. Dan berarti Bapak di dalam kasus-kasus itu pasti memiliki tantangan ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan Bapak ketika ada sebuah tantangan di dalam kasus itu? Ya, dalam pengambilan keputusan yang seperti ini memang ya, yang disebut dengan dilema etika ini memang tidak gampang ya, tidak mudah, karena memang seperti yang tadi ini mengandung kebenaran ya, tidak salah, tidak benar begitu kira-kira ya. Tidak bisa kita katakan, oh kamu salah, yang ini yang benar gitu kan. Tapi bagaimana kita berlaku bijak untuk memutuskan hal tersebut. Tantangannya memang ya gitu, kadang-kadang kita merasa contohlah kasusnya begini ya, antara saya mempertahankan seorang guru contoh begitu yang karena kebelas kasihan, atau saya harus memutuskan karena si guru tersebut tidak memberikan kontribusi yang baik di sekolah. Nah, satu sisi memang kita kan merasa ada belas kasihan nanti begini, tapi satu sisi lagi kita lihat, nah bagaimana? Jadi itu tantangannya. Kadang-kadang kan perasaan kita gitu kan, perasaan kita merasa nanti nggak enak kalau saya ngomong yang ini, nanti dia kasihan mau gimana nanti. Nah itu kadang-kadang yang menjadi tantangannya. Ya, jadi dalam kasus-kasus dilema etika ini, nah seperti itulah, perasaan nanti dia bagaimana, nah ya gitu. Memikirkan perasaan orang lain ya Pak ya. Apa dampaknya untuk dia, Bapak mikirkan segala halnya, sisi belakang, depan dari seseorang itu. Oh, baik Pak. Berarti di sini Pak juga Bapak nanti akan ada ketika ada masalah tuh, ada kasus, Bapak melakukan kasus itu menyelesaikannya dengan jadwal, ada jadwalnya, atau dilakukan secara langsung di tempat, atau ada jadwal-jadwal tertentu ketika kasus itu ada? Tergantung ya. Memang ada masalah-masalah seperti ini yang muncul pada saat itu dan memang membutuhkan tindakan keputusan pada saat itu juga. Tetapi kalau hal ini dirasa cukup pelik ya, cukup membutuhkan pemikiran, kita memang tidak bisa langsung terburu-buru memutuskannya pada saat itu juga. Mungkin kita perlu mengevaluasi seperti yang tadi, dievaluasi, berpikir, atau juga mungkin kita meminta masukan dari orang lain yang kompeten dengan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan. Jadi bisa ada kasus itu bisa diputuskan pada saat itu karena dianggap memang mendesak pada saat itu perlu diputuskan, ya, dan juga mungkin tidak terlalu berat begitu ya. Nah, tetapi ada keputusan yang mungkin yang cukup berat, perlu pertimbangan yang lebih lagi, perlu juga masukan-masukan dari orang lain. Mungkin kita membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Jadi kalau berat ada jadwal, tapi kalau ringan bisa diputuskan langsung. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan juga, Bapak ada seseorang yang membantu Bapak ketika mengambil keputusan. Nah, itu biasanya Pak, faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Bapak atau yang membantu Bapak seseorang itu dalam pengambil keputusan di dalam etika ini? Pertama sih sebenarnya semakin banyak kita bertemu dengan persoalan-persoalan seperti ini, kita akan semakin lebih bijak gitu. Jadi ketika ada persoalan seperti ini muncul, itu akan membantu kita di kemudian hari untuk bisa memutuskan sesuatu itu lebih bijaksana lagi ya. Meskipun seperti saya katakan tadi mungkin tidak memuaskan semua orang, tapi kita akan semakin terasah, semakin lebih bijak lagi di dalam memutuskan kasus-kasus yang demikian. Jadi itu pertama, pengalaman ya dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Berarti sebenarnya persoalan-persoalan itu adalah pelajaran bagi saya pribadi untuk kedepannya bisa mengatasi. Baru salah satu yang saya sebagai orang Kristen gitu ya, salah satu yang saya yakin itu dari ayat firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah bermanfaat, apakah berguna begitu kira-kira kan. Jadi ya ini benar, tapi kita lihat kebermanfaatan dari hal ini, apakah ini membangun, ya apakah ini berguna bagi bukan kepentingan pribadi atau golongan, tapi berguna untuk kebanyakan orang. Nah, mungkin itu yang menjadi apa? Jadi pengalaman dan ya sesuai panduan firman Tuhan itulah itu memberikan yang dorongan Bapak ya. Dan kalau itu kan Pak bagian yang dibilang inilah ya Pak ya, sendiri
Kalau seseorang yang membantu Bapak ketika mengambil keputusan ada nggak di sekolah? Kalau di sekolah ini ada, ya, rekan-rekan guru dan juga wakil-wakil kepala sekolah. Misalkan kalau itu berkaitan dengan kurikulum, saya berdiskusi dengan wakil kurikulum. Kalau mengenai siswa, wakil kesiswaan dan lain sebagainya. Jadi mereka juga memberikan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan sebelum akhirnya saya kembali mengambil keputusan yang menurut saya yang terbaik saat itu. Dan itu bisa karena ada juga masukan dari rekan-rekan kerja dan juga wakil-wakil saya di sekolah ini. Ya berarti ada ya Pak ya yang membantu Bapak ketika Bapak mengambil keputusan. Nah ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Jadi saya mau bertanya Pak kepada Bapak, apa sih yang bisa Bapak sampaikan dalam kasus-kasus yang Bapak sudah hadapi, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan ketika masalah itu atau kasus itu datang kepada Bapak? Apa yang Bapak ambil pelajaran? Ya, jadi akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang dalam mengambil keputusan persoalan dilema etika ini memang perlu mengevaluasi. Jadi tidak serta-merta langsung, bukan juga perkara karena like or dislike gitu. Saya suka dengan orang tersebut atau saya tidak suka, baru keputusan itu didasarkan pada hal tersebut. Tapi memang harus benar-benar melalui evaluasi, ya, dan kita benar-benar mempertimbangkannya dari segala sisi atau aspek mana kira-kira yang bermanfaat. Jadi itulah yang menjadi pelajaran bagi saya. Jadi memang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian, tapi menjadi pelajaran yang sangat penting bagi saya secara pribadi, bahwa memang di dalam mengambil keputusan itu ya bukan faktor like or dislike dan juga bukan karena faktor kedekatan ataupun bukan karena kepentingan pribadi, tapi memang kebermanfaatannya untuk banyak orang, ya, untuk komunitas di sekolah ini. Berarti Bapak itu ketika ngambil keputusan banyak memikirkan segala aspek ya Pak ya, bukan kepentingan diri sendiri, tapi melihat sisi dari yang lainnya juga. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Saya dikasih waktu untuk mewawancarai Bapak pada siang hari ini. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat nantinya bagi saya ke depannya. Terima kasih Pak. Ya, Selamat sama-sama. siang. Terima kasih. Terima kasih Pak.